Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Gimana? Masih pada semangat nggak nih belajarnya? Haruslah ya, belajar harus tetap semangat. Nah, hari ini aku bakal ngejelasin tentang materi berikutnya, yaitu tentang turunan. Tapi sebelumnya, kita mau lihat dulu materi-materi sebelumnya yang masih berkaitan dengan turunan. Kira-kira materi apa aja sih itu? Nah, materi yang pertama yang masih berkaitan dengan turunan itu adalah garis sekan. Kedua ada garis singgung, dan ketiga ada limit. Ini kita bahas dulu di awal ya. Yuk kita lanjut aja. Nah, pertama, definisi satu ini kita akan membahas tentang garis sekan. Misalkan F merupakan pemetaan dari bilangan real ke bilangan real adalah suatu fungsi kontinu, dan misalkan titik P dengan koordinat X1, Y1, dan titik Q dengan koordinat X1 plus delta X dan Y1 plus delta Y berada pada kurva F. Maka garis sekan akan menghubungkan titik P dengan titik Q dengan gradien senilai Fx1 plus delta X dikurang Fx1 per delta X. Ini adalah nilai gradien garis sekannya. Nah, berikutnya gimana kalau misalnya kita ambil titik P dan titik Q yang jaraknya sangat dekat, yang jaraknya bisa dikatakan sangat kecil. Nah, di sini kita ambil delta X-nya itu menuju 0. Jadi, delta X-nya bisa jadi 0,0001 atau berapapun, yang penting nilainya sangat kecil. Nah, apa yang akan terjadi dengan gradien garis sekannya? Nah, maka kita dapat mendekatkan nilai gradien garis sekannya dengan limit delta X menuju 0 dari gradien garis sekan. Atau, kalau misalnya kita jabarkan, jadi limit delta X menuju 0 dari Fx1 plus delta X dikurang Fx1 per delta X. Dengan syarat, limit ini nilainya harus ada. Nah, limit inilah yang kita sebut sebagai garis singgung, yang berikutnya akan berkaitan dengan garis singgung. Apa keterkaitannya? Jadi si limit dari gradien garis sekan ini merupakan gradien dari garis singgung di titik P. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat gambar di slide berikutnya. Nah, ini nih ya. Misalkan ini merupakan fungsi F-nya, ini merupakan titik P. Nah, titiknya di mana nih? Titiknya ini tadi kan dikatakan bahwa titiknya kita ambil jaraknya sangat dekat dengan titik P. Jadi seolah-olah kalau gambarnya hanya sekecil ini, seolah-olah titik Q-nya ini berada di titik yang sama pada P. Sebenarnya beda, tapi karena gambarnya tidak begitu besar, jadi seolah-olah mereka terlihatnya sama gitu titiknya. Nah, jadi kalau kita udah ambil dua titik itu, maka kita bisa ambil garis singgungnya, garis singgung atau garis sekan kedua titik itu. Ini, nah ini garis sekan kedua titik P dan Q yang jaraknya sangat dekat itu, dan kemiringan inilah yang merupakan limit dari yang tadi, limit dari yang ada di slide berikutnya. Nah, jadi itu keterkaitan antara garis sekan dengan garis singgung. Nih, kita lihat pengertian garis singgung berikutnya ya. Di sini akan dijelaskan nih. Misalkan F adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik Px1, Y1 berada pada kurva F. Maka gradien garis singgung di titik P, maka gradien garis singgung di titik P. Nah, ini titik P, garis singgungnya itu adalah yang titik-titik ini. Nah, gradiennya itu adalah kemiringan dari si titik-titik ini, kemiringan dari si garis singgungnya ini. Nah, di sini dikatakan bahwa gradien garis singgung di titik P adalah limit gradien garis sekan di titik tersebut. Dengan kata lain, kita olah satu-satu ya. Limit gradien garis sekan di titik tersebut. Berarti kalau misalnya kita bikin keterangannya, berarti limit delta X menuju 0 dari gradien garis sekan. Gradien garis sekan yang mana? Itu yang tadi ada di definisi 1. Yang ini nih, yang Fx1 plus delta X dikurang Fx1 per delta X. Nah, berikutnya kita akan melihat keterkaitan dari garis singgung dengan turunan. Karena bahasan utama kita turunan kan, yuk kita lihat yuk. Nah, di definisi 3 ini nih, misalkan F merupakan pemetaan dari S menuju R menuju bilangan real, di mana S ini sendiri merupakan subhimpunan dari
bilangan real. Jadi intinya S ini tetap harus bilangan real ya. Dengan C min delta X sampai C plus delta X berada pada himpunan S. Nah, maka fungsi F itu dapat ya, salah ya. Fungsi F dapat diturunkan di C jika dan hanya jika ada limit delta X menuju 0 dari FC min delta X dikurang FC per delta X. Nah, kalau misalnya kita udah bisa menentukan apakah fungsi F ini bisa diturunkan di titik C, maka kita juga bisa menentukan apakah fungsi F ini bisa diturunkan dengan definisi 4, di mana definisi 4 ini mengatakan, misalkan F pemetaan dari S menuju R dengan S subhimpunan dari R, maka fungsi F dapat diturunkan pada S, pada domainnya, jika dan hanya jika F dapat diturunkan di setiap titik C di S. Berarti berapapun titik C, selama dia berada di domain S, maka dikatakan bahwa kalau dia punya turunan, kalau fungsi F punya turunan di titik C tersebut, maka F ini akan dapat diturunkan pada domain S. Jadi untuk setiap titik ini harus terpenuhi ya. Kalau ada satu titik saja yang tidak memenuhi definisi 3, maka F tidak dapat dikatakan mempunyai turunan pada S. Nah, berikutnya kita fungsi aljabar yang akan kita cari turunannya adalah Fx sama dengan Ax pangkat N. Nah, kita akan coba buktikan apakah dia bisa berlaku di setiap titik di domainnya. Nih, Fx sama dengan Ax pangkat N. Ini berarti domainnya merupakan seluruh bilangan real, karena nggak disebutkannya di sini ya domainnya apa. Nah, berikutnya kita akan mencari f aksen x-nya dengan memasukkan ke rumus yang ada pada definisi 3. Nah, ini kita masukkan limit delta x menuju 0 dari fx1 plus delta x dikurang fx1 per delta x. Ini kita menyalin rumus saja ya. Nah, di sini X1-nya udah kita ganti sama X, karena di Fx ini rumusnya seperti ini ya. Jadi kita ganti jadi limit delta X menuju 0 dari A dalam kurung X plus delta X pangkat N dikurang AX pangkat N per delta X. Ini kita masukkan aja rumus yang ini dengan kita ganti dengan ini. Ya. Nah, berikutnya kita pecah nih, yang sebelah kiri, yang bagian kiri ini, A dalam kurung X plus delta X pangkat N ini kita pecah, sehingga nanti dapat hasilnya tuh seperti ini ya. A-nya tetap kita letakkan di luar, nanti X plus delta X pangkat N-nya itu akan kita jabarkan seperti ini. X pangkat N ditambah NX pangkat N min 1 delta X, dan seterusnya. Ini C ini adalah konstantanya, di mana konstanta ini harus berkaitan dengan segitiga Pascal. Kita lihat segitiga Pascalnya. Nah, ini nih. Setelah kita jabarkan kayak gini, barulah kita coret nih si delta X-nya nih. Udah mulai bisa kita coret kan? Yang mana nih yang ada delta X-nya kita coret. Dan untuk AX pangkat N ini kan di sebelah kanannya juga ada nih min AX pangkat N. Berarti otomatis habis dia. AX pangkat N dikurang AX pangkat N habis. Habis itu yang tinggal sisa di dalam kurung ini kita bagi dengan delta X, bagi dengan delta X. Sini juga bagi dengan delta X, dan seterusnya. Sampai di ujung juga kita bagi dengan delta X, maka nanti setelah dibagi, hasilnya akan seperti ini nih. Hasilnya akan jadi tinggal N pangkat X pangkat N min 1 ditambah C1 X pangkat N min 2 delta X, dan seterusnya. Sampai C terakhir. Sampai C N min 1. Yang masih ada tetap delta X-nya. Nah, kalau di sini kan kita lihat ya, dia limit delta X menuju 0. Berarti kita bisa mengubah si delta X yang masih ada di sini menjadi 0. Berarti nanti ini jadi 0, dikali 0 jadi 0. Ini juga kalau dikalikan berapapun dikalikan 0 akan jadi 0. Begitu juga yang terakhir juga berapapun dikalikan 0 akan jadi 0. Jadi yang tersisa hanya suku paling awal. Hanya tinggal yang NX pangkat N-1 ditambah 0000. Nah, berarti kita tinggal kalikan dengan A di depannya, tinggal A dikali N pangkat A dikali NX pangkat N-1. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, di sini kita ada beberapa aturan, kita tinggal bahas, kita nggak akan bahas cara penurunannya, tapi ini
beberapa aturan yang sudah diketahui ya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk latihan ya, untuk beberapa contoh turunan. Yang pertama itu menentukan turunan dari fungsi X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, ini tinggal kita bagi aja. Misalkan X pangkat 3 adalah UX, VX-nya adalah 7X kuadrat, WX-nya adalah min 4X, dan ZX-nya adalah 5. Nah, jadi kita adalah min 5 ya, maaf min 5. Nah, ini tinggal kita turunkan masing-masing nih dengan aturan yang udah ada di slide sebelumnya tadi. Kalau kita turunkan masing-masing, nah, maka nanti hasilnya seperti ini nih. Kita turunkan masing-masing kan, tadi ada sifatnya kan, untuk plus minus, ya tinggal kita plus minuskan pula turunannya, gitu. Sini kita tinggal turunkan. Ini kalau kita turunkan, jadinya X pangkat 3 jadi 3X kuadrat. 7X kuadrat jadi 14X, min 4X jadi min 4, dan min 5 jadi 0. Turunan dari min 5 menjadi 0. Nah, udah. Ini simpel nih. Berarti untuk fungsi aljabar sesederhana ini, cara mencarinya juga cuma 3 baris ini ya. Ini kalau kalian udah ahli juga cuma sebaris selesai nih. Nah, contoh kedua, ini adalah akar nih. Gimana nih kalau akar nih? Akar pangkat 3 dari 2X pangkat 5 dikurang 7X kuadrat plus 15. Nah, ini gimana nih? Nah, ini kita bisa HX-nya ini kita ubah bentuknya ya. Jadi kita ubah bentuknya jadi 2X pangkat 5 dikurang 7X kuadrat tambah 15 pangkat sepertiga. Karena ini artinya sama aja ya, yang atas sama yang bawah. Nah, terus kita misalkan UX-nya sama dengan yang di dalam kurung. 2X pangkat 5 dikurang 7X kuadrat tambah 15. Dan U aksen X-nya tinggal kita turunkan dari yang ini. Dengan cara yang sama dengan contoh pertama, kita dapat turunannya sama dengan 10X pangkat 4 dikurang 14X. Nah, berikutnya mengikuti aturan yang keberapa tadi? Aturan yang tentang yang ada pangkat di luar itu, yang ada di slide sebelumnya, bisa kalian lihat lagi ya. Maka H aksen X-nya bisa kita tuliskan sebagai U aksen X dikali N dikali UX pangkat N-1. Nah, ini karena kita udah ketahui U aksen X-nya berapa, UX-nya juga udah tahu berapa, N-nya juga udah ada, sepertiga ya kan? Tinggal kita tulis, tinggal kita masukkan hasilnya ini, 10X pangkat 4 dikurang 14X per 3 dikali 2X pangkat 5 dikurang 7X ditambah 15 dipangkatin 2 per 3. 2 per 3 ini dapat dari mana? 2 per 3 itu dapat dari sepertiga dikurang 1. Sepertiga kurang 1 itu minus 2 per 3. Nah, makanya posisinya jadi di bawah. Menjadi penyebut. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan, ini udah ya? Oh, ternyata nggak bisa disederhanakan lagi ya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke contoh ketiga. Ini contoh ketiga ini untuk yang pembagian ya. Nah, di sini kita misalkan UX-nya berapa? UX-nya adalah pembilang dan VX-nya adalah penyebut. Nah, kita ikuti rumus yang ada pada slide sebelumnya. Apa sih rumusnya? Yuk kita lihat. Kita turunin dulu, ternyata UX-nya itu kita turunkan sendiri dulu, jadi U aksen X sama dengan 4X plus 1, dan VX-nya juga diturunin sama dengan 5. Nah, udah dapat U aksen X, V aksen X, UX-nya udah diketahui, VX-nya juga udah diketahui, baru kita masukkan ke rumusnya. Kita masukin dulu ke rumusnya ya. Nih, rumusnya. Nah, ini rumus yang ada di slide sebelumnya. U aksen X, VX dikurang V aksen X, UX per VX kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarin, nah jadi kayak gini. Di 4X dikali 5X plus 6 dalam dikurangi 5 dalam kurung 2X kuadrat dikurang ditambah X dikurang 9 per 5X kuadrat plus 6 pangkat 2. Karena ada kuadratnya kan di sini. Nah, ini tinggal kita operasikan aja. Nanti hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 10X pangkat 4 ditambah 19X plus, 10X kuadrat ditambah 19X tambah 15 per 25X kuadrat ditambah 60X ditambah 36. Nah, ini udah ada 3 contoh. Kalian bisa ulang-ulang lagi contohnya, atau bisa kalian pahami dulu, bisa dicoba sendiri lagi. Dan ini kita udah sampai ke fungsi, keturunan fungsi untuk fungsi aljabar. Nah, mungkin berikutnya kita akan coba untuk fungsi-fungsi lainnya ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan pada bagian ini. Tetap semangat buat kalian untuk terus mengulang-ulang. Kalian bisa lihat lagi videonya, kalian ulang-ulang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Dadah semuanya, selamat pagi.